Halo anak-anak semuanya, tentunya kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Pada kali ini kita akan belajar kembali tentang materi statistika. Nah, pada materi sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara menganalisis data pada materi statistika. Pada kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data yang merupakan bagian penting pada materi statistika. Nah, yang pertama kita akan bahas pada kali ini adalah menentukan mean atau rata-rata dari suatu data. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Baik, pada kali ini kita akan belajar untuk menentukan mean atau rata-rata. Rumus mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Rumus mean atau rata-rata, mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data, atau biasa ditulis X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi dengan N. Kita perhatikan contoh soal 1. Tentukanlah rata-rata dari data berikut. 11, 12, 12, 12, 12, 13, 14. Penyelesaiannya, mean rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Mean atau rata-rata sama dengan 11 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 13 tambah 14 dibagi dengan 7. Jadi banyaknya data itu adalah ada 7. Kita bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mean atau rata-rata sama dengan 86 dibagi dengan 7. Maka mean atau rata-ratanya itu adalah 12,29. Contoh soal 2. Perhatikan diagram batang berikut ini. Jumlah pengunjung di klinik gigi. Ini adalah diagram batang. Tentukanlah rata-ratanya. Penyelesaiannya, mean atau rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Mean atau rata-rata itu sama dengan 12 ditambah 16 tambah 0, tambah 8, tambah 31, tambah 28, tambah 17 dibagi dengan 7. Nah, di mana dapat angka-angka ini? Kita bisa perhatikan. Di hari pertama itu ada 12, hari kedua itu ada 16, hari ketiga itu adalah 0, hari keempat itu adalah 8, banyak pengunjungnya. Hari kelima itu adalah 31, hari keenam itu adalah 28, hari ketujuh itu adalah 17. Kalau kita perhatikan banyaknya data itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada banyaknya 7. Mean atau rata-rata itu sama dengan kalau kita jumlahkan di atasnya ini adalah 112, kemudian juga dibagi dengan 7. Maka mean atau rata-ratanya adalah 16. Jadi rata-rata banyak pengunjung pada diagram batang di samping adalah 16. Contoh soal 3. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel nilai ulangan IPA siswa kelas 8A. Tentukanlah rata-ratanya. Untuk mencari solusi pada tabel di atas memiliki cara berbeda karena yang data ini tidak data tunggal. Dia memiliki data yang berbobot. Jumlah seluruh data, kalau kita mencari jumlah seluruh data, itu kita harus kalikan nilai dengan frekuensinya. 4 kali 4, kemudian ditambahkan 5 kali 5, kemudian ditambahkan 6 kali 5, ditambahkan 7 kali 8, kemudian ditambahkan 8 kali 7, ditambahkan 9 kali 4, ditambahkan 10 kali 2. Jumlah seluruh datanya itu kita tinggal jumlahkan. Kalau 4 kali 4 itu adalah 16, 5 kali 5 itu adalah 25, dan begitu pula seterusnya. Kemudian kita akan menghasilkan jumlah seluruh data itu adalah 239. Setelah itu kita akan mencari banyak data. Banyak data itu sama dengan frekuensinya. Sama dengan 4
4 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 2. Maka hasilnya adalah 35. Mean atau rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Mean atau rata-rata itu sama dengan 239 dibagi dengan 35. Maka hasilnya rata-ratanya adalah 6,83. Ini cara mencari rata-rata dalam bentuk tabel. Contoh soal 4. Rata-rata nilai ulangan matematika susulan 11 orang siswa adalah 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutsertakan karena dia mengakui bahwa dia mendapatkan jawabannya dari hasil menyontek, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,0. Tentukan nilai ulangan Romi. Penyelesaian, mean rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. 7,2 sama dengan X1 tambah X2 tambah sampai X11 dibagi dengan 11. Jadi X1, X2 itu adalah data ya. X1 tambah X2 tambah sampai seterusnya sampai X11 itu sama dengan 7,2 kali 11. Kali silang 7,2 kali 11. X1 tambah X2 dan seterusnya sampai X11 itu sama dengan 79,2. Jumlah seluruh data yaitu X1 tambah X2 sampai X11 itu sama dengan 79,2. Jika nilai Romi adalah X11 yang dikeluarkan, maka 7,0 sama dengan X1 tambah X2 sampai X10 itu sama dengan 10. Jadi ada 10 data sekarang. Kalau tadi 11 data karena sudah dikeluarkan menjadi 10. X1 tambah X2 sampai X10 itu sama dengan 7,0 kali 10 kali silang. X1 tambah X2 dan seterusnya sampai X10 itu sama dengan 70. Untuk mencari nilai Romi tinggal 79,2 dikurangi 70 sehingga menghasilkan 9,2. Jadi nilai ulangan matematika yang tidak diikutsertakan itu adalah 9,2. Contoh soal 5. Rata-rata nilai siswa 8A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Berapakah banyak siswa kelas 8A? Penyelesaiannya, untuk menyelesaikan soal ini akan digunakan rumus rata-rata gabungan, yaitu ini adalah rumus kalau kalian ketemu dengan rumus seperti ini, namanya X bar gabungan, itu sama dengan N1 kali X1 tambah N2 kali X2 dibagi dengan N1 tambah N2. X1 sama dengan 72, X2 sama dengan 80, N2 sama dengan 15. Jadi X bar 1 itu adalah rata-rata yang pertama, X bar 2 itu adalah rata-rata yang kedua, N1 itulah banyak data pada data pertama, N2 itulah banyaknya data pada data yang kedua. X gabungannya itu adalah 75. Maka kita akan masukkan ke dalam rumus X gabungan sama dengan N1 kali X1 bar tambah N2 kali X2 bar dibagi dengan N1 tambah N2. 75 sama dengan N1 kali 72 tambah 15 kali 80 dibagi N1 tambah 15. 75 sama dengan N1 kali 72 ditambah 1200. 1200 ini adalah 15 kali 80 dibagi dengan N1 tambah 15. 75 kali N1 tambah 15 sama dengan N1 kali 72 tambah 1200. Ini kali silang ya. 75 kali N1 itu adalah 75 N1, 75 kali 15 adalah 1125 sama dengan 72 N1 ditambah 1200. 75 N1 dikurangi 72 N1, jadi ini dipindahkan ruasnya,
sama dengan 1200 dikurangi 1125. Hasilnya 3N1 sama dengan 75, N1 sama dengan 25. Jadi banyak siswa kelas 8A itu adalah 25 orang. Contoh soal 6. Tabel berikut menunjukkan hasil ulangan matematika kelas 9A. Kita bisa perhatikan nilainya dan frekuensinya. Siswa dinyatakan tidak tuntas jika mendapatkan nilai kurang dari nilai rata-rata. Banyaknya siswa yang tuntas adalah penyelesaiannya jumlah seluruh data sama dengan 5 kali 3 tambah 6 kali 4 tambah 7 kali 6 tambah 8 kali 9 tambah 9 kali 5 tambah 10 kali 3. Jumlah seluruh datanya adalah 15 tambah 24 tambah 42 tambah 72 tambah 45 tambah 30. Itu jumlah seluruh data adalah 228. Banyak data sama dengan frekuensi sama dengan 3 tambah 4 tambah 6 tambah 9 tambah 5 tambah 3. Itu hasilnya adalah 30. Min rata-rata itu sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Maka rata-rata atau minnya itu adalah 228 dibagi dengan 30. Itu akan menghasilkan rata-ratanya adalah 7,6. Banyak siswa yang tuntas adalah siswa yang mendapat nilai minimal 7,6. Sehingga bisa dikatakan banyak siswa yang tuntas adalah sebanyak 9 tambah 5 tambah 3 sama dengan 17 orang. Kenapa mulai dari 9? Kita perhatikan. Ketika nilainya di atas 7,6 atau minimal 7,6 itu adalah 8, nilai 8, nilai 9, nilai 10. Nah, berapa orang dapat nilai 8? 9. Yang dapat nilai 9? 5. Yang dapat nilai 10 adalah 3. Makanya 9 tambah 5 tambah 3 itu adalah 17 orang. Oke, waktunya kita akan kuis. Yang nomor 1, perhatikan tabel nilai siswa kelas 8E berikut. Ini tabelnya, nilai dan frekuensinya. Pertanyaannya, berapakah banyak siswa mendapatkan nilai di atas rata-rata? Kemudian yang nomor 2, nilai rata-rata matematika dalam suatu kelas adalah 72, nilai rata-rata laki-laki 69, dan nilai rata-rata siswa perempuan adalah 74. Jika banyak siswa dalam kelas adalah 40 orang, berapakah banyak siswa laki-laki? Silakan kalian kerjakan kuisnya sebagai bahan evaluasi diri kalian dalam mengikuti pembelajaran. Demikianlah materi menentukan min atau rata-rata dari suatu data yang diberikan. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang median dan modus. Untuk memantapkan materi pada kali ini, tentunya kalian harus mengerjakan kuis yang sudah diberikan tadi. Ingat, tetap belajar dan tentunya sukses itu berawal dari kalian belajar dan menggapai impian di masa yang akan datang. Ingat, like dan subscribe video ini.